Pagi di kampung kecil itu selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan bau tanah basah yang menempel di udara. Matahari baru saja merangkak naik, sinarnya menyusup di antara celah-celah dedaunan, membentuk garis-garis tipis yang jatuh di jalanan tanah berdebu. Di sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu dan beratap genteng tua, hidup seorang lelaki parubaya bernama Larto bersama istrinya, Warti, dan anak sematawayangnya, Seno. Rumah itu berdiri di tepi jalan kampung, dekat persawahan yang membentang luas. Bukan rumah yang mewah, bahkan cenderung rapuh dimakan usia. Namun bagi Larto, tempat itu adalah satu-satunya harta yang bisa ia sebut sebagai miliknya. Di teras rumah, sebuah gerobak tua yang catnya sudah mengelupas berdiri teronggok. Gerobak itulah yang selama bertahun-tahun menjadi saksi bisu perjuangannya mengais rejeki, gerobak mie ayam. Setiap pagi, sebelum ayam jantan habis berkokok, Larto sudah terbangun. Dengan tangan kasar dan wajah yang digaris lelah, ia mulai menyiapkan bahan-bahan untuk berdagang. Ayam kampung yang dagingnya diolah seadanya, kaldu yang ia rebus dengan bumbu sederhana, serta mie basah yang ia beli dari pemasok di pasar kecil. Tak ada yang istimewa dari dagangan Larto, bahkan bisa dibilang kalah jauh dibanding penjual mie ayam lain di kampung sebelah. Namun ia tetap tekun, seolah percaya bahwa kesabaran suatu hari nanti akan membuahkan hasil. Bu Warti, istrinya, membantu sebisanya. Wanita itu sabar, meski kadang keluhannya meluncur juga. "Pak, uang belanja tinggal sedikit. Besok Seno harus bayar iuran sekolah," katanya sambil menyiapkan bumbu di dapur. Suaranya lirih, lebih terdengar seperti keluh yang ditahan agar tidak menyakiti hati suaminya. Larto hanya tersenyum pahit, tangannya terus mengaduk kaldu dalam panci besar. "Sabar, Bu. Siapa tahu hari ini dagangan laku lebih banyak." Ucapan itu selalu sama setiap harinya, seolah menjadi mantra untuk menenangkan hatinya sendiri. Dalam hati, ia tahu warungnya jarang ramai. Di ujung jalan, ada penjual mie ayam lain yang gerobaknya lebih baru, dagangannya lebih berlimpah, dan pelanggannya lebih banyak. Orang-orang kampung sering membandingkan, dan Larto sering menunduk malu ketika mendengar komentar itu. Seno, anak sematawayang mereka yang baru duduk di bangku sekolah menengah pertama, sesekali ikut membantu. Bocah itu menggendong ember berisi mangkuk-mangkuk bersih, meski kadang lebih sering bermain dengan teman-temannya. Larto tidak pernah menegurnya keras, ia tahu anaknya butuh masa kecil yang wajar, meskipun hidup mereka penuh keterbatasan. Menjelang siang, setelah semua bahan siap, Larto mulai mendorong gerobaknya keluar dari halaman rumah. Suara roda gerobak berderit menyusuri jalan kampung, menjadi suara yang tak asing bagi tetangga. Beberapa orang menyapanya. "Pagi, tuh. Semoga dagangannya laris, ya?" ujar seorang bapak tua yang sedang duduk di beranda rumahnya. "Terima kasih, Pak." "Semoga," jawab Larto sambil tersenyum. Senyum itu tulus, meski di dalam dadanya ada kegelisahan yang tak bisa diusir. Ia sadar sapaan itu lebih pada basa-basi ketimbang doa sungguhan. Setibanya di tempat mangkal, sebuah persimpangan jalan dekat pohon beringin tua, ia menurunkan kaki gerobaknya, menata kursi kayu seadanya, dan mulai menyalakan kompor kecil. Asap tipis mengepul, aroma kaldu ayam sederhana menyebar ke udara. Beberapa anak kecil yang lewat menoleh sebentar, tapi berlalu begitu saja tanpa mampir. Tak lama, datanglah seorang buruh tani yang memesan semangkuk mie ayam. Hanya satu mangkuk, lalu pergi. Setelah itu, gerobaknya kembali sepi. Jam terus berjalan. Matahari makin tinggi, panasnya membuat keringat membasahi punggung Larto. Sesekali ada 2 atau 3 pembeli, tapi itu saja sudah syukur. Ia sering menghabiskan waktu dengan duduk diam, memandangi jalanan yang sepi, menunggu siapa tahu ada orang lewat yang tertarik. Di kejauhan, ia bisa melihat warung mie ayam milik penjual lain yang tampak ramai. Tawa pembeli, suara sendok beradu dengan mangkuk, semua itu seperti cambukan bagi harga dirinya. Kenapa mereka selalu lebih suka ke sana? Batinnya berkecamuk. Apa mieku tidak enak? Apa wajahku terlalu muram? Apa karena gerobakku sudah tua? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, menimbulkan rasa iri yang ia coba tekan. Ia tidak pernah berani mencicipi dagangan saingannya, entah karena gengsi atau karena takut menemukan jawaban yang pahit. Menjelang sore, dagangan yang ia bawa masih tersisa banyak. Dengan hati berat, ia mengemasi mangkuk-mangkuk, memadamkan kompor, lalu mulai mendorong pulang gerobaknya. Roda berdecit di jalan berbatu, tubuhnya letih, dan pikirannya penuh dengan rasa kecewa. Sesampainya di rumah, Bu Warti menatap dari teras,
Wajahnya muram karena tahu hasil hari ini lagi-lagi mengecewakan. "Tidak habis, Pak?" tanyanya pelan. Larto hanya menggeleng. Ia duduk di bangku kayu yang sudah reot, menenggak segelas air putih yang terasa hambar di kerongkongan. Malam itu, mereka makan seadanya dari sisa dagangan. Seno hanya diam, menatap ayahnya dengan mata polos, seolah tahu ada sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Dalam hati kecilnya, Larto sering bertanya-tanya, sampai kapan hidup seperti ini? Sampai kapan ia harus kalah bersaing? Sampai kapan ia harus menunduk setiap kali istrinya menyinggung soal kebutuhan yang tak terpenuhi? Pertanyaan itu tidak pernah mendapat jawaban, hanya berputar-putar dalam kepalanya, menambah beban di pundaknya yang sudah berat. Namun, meski lelah, setiap pagi ia tetap bangun, tetap menyiapkan kaldu, tetap mendorong gerobak, dan tetap berharap. Hidup sederhana yang ia jalani terasa seperti lingkaran tanpa ujung. Sebuah rutinitas yang seolah tak pernah memberi celah untuk mimpi besar. Ia bukan pria malas, bukan pula penipu, hanya seorang lelaki biasa yang terlalu percaya pada takdir. Dan tanpa ia sadari, rasa gelisah yang setiap hari menggerogoti hatinya itu kelak akan menuntunnya pada sebuah jalan yang tak pernah ia bayangkan. Jalan yang penuh dengan kegelapan, jalan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Dan tanpa ia sadari, rasa gelisah yang setiap hari menggerogoti hatinya itu kelak akan menuntunnya pada sebuah jalan yang tak pernah ia bayangkan. Jalan yang penuh dengan kegelapan, jalan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Tapi sebelum itu, hari-hari Larto masih dipenuhi dengan kenyataan getir. Dagangannya makin sepi, dan hutang menjerat semakin kuat. Beberapa minggu setelahnya, keadaan tidak banyak berubah, bahkan semakin memburuk. Gerobak mie ayam yang ia dorong saban hari terasa makin berat, seolah ikut menanggung beban pikiran tuannya. Di jalanan kampung yang berdebu, Larto tetap tersenyum menyapa tetangga, tapi di balik senyum itu hatinya remuk. Dari pagi hingga sore, pembeli yang datang bisa dihitung dengan jari, kadang hanya 2 atau 3 orang. Itu pun bukan pelanggan tetap, lebih sering orang yang kebetulan lewat. Di sisi lain, saingannya semakin ramai. Warung mie ayam di ujung jalan tampak tak pernah sepi. Orang-orang berkumpul, anak-anak tertawa, suara mangkuk beradu dengan sendok terdengar meriah. Larto sering melirik dari jauh, hatinya diremukan oleh kenyataan bahwa orang-orang memilih ke sana, bukan ke gerobaknya. Meski ia berusaha menutupinya, rasa iri itu tumbuh, membakar pelan-pelan di dalam dadanya. Setiap malam, ketika ia pulang dengan dagangan tersisa banyak, Bu Arti hanya bisa menarik napas panjang. Wanita itu tetap setia menemaninya, tapi kesabarannya makin menipis. "Pak, sampai kapan begini? Dagangan kita makin sepi." Seno sebentar lagi masuk sekolah menengah atas. "Biaya semakin besar," ucapnya suatu malam, sambil melipat pakaian yang sudah lusuh. Larto menunduk, jari-jarinya memainkan sendok yang ia genggam. "Aku tahu, Bu. Tapi aku nggak mau menyerah. Aku sudah terbiasa jualan mie ayam. Kalau pindah kerja, apa ada yang mau nerima orang sepertiku? Pak, kita nggak bisa terus begini. Utang sama Pak Darto, rentenir itu, sudah numpuk. Kalau terus nggak bisa bayar, kita bisa kehilangan rumah ini." Suara Bu Arti bergetar. Ia bukan bermaksud menyalahkan, tapi kegelisahan itu nyata. Nama Pak Darto, rentenir kampung yang terkenal kejam, membuat dada Larto semakin sesak. Ia ingat betul beberapa hari lalu, lelaki gempal dengan perut buncit itu mendatangi rumahnya. Suaranya keras, ancamannya menusuk telinga. "Ingat, tuh. Kalau bulan depan kau belum bisa bayar cicilan, jangan salahkan aku kalau rumahmu kusita. Aku nggak peduli anak istrimu mau tinggal di mana. Utang tetap utang." Kalimat itu terus terngiang-ngiang, seolah diputar ulang di kepalanya. Malam-malam Larto kini sering dihabiskan dengan duduk termenung di teras rumah. Pandangannya kosong menatap kegelapan sawah yang membentang di depan. Angin malam berhembus dingin, tapi bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil. Ia merasa hidupnya buntu. Pekerjaannya tak lagi memberi harapan, sementara tanggung jawab sebagai kepala keluarga menumpuk di pundaknya. Kadang, Seno keluar dari kamar, menghampiri ayahnya yang duduk sendirian. "Pak, kenapa nggak tidur?" tanyanya dengan polos. Bocah itu belum benar-benar mengerti beban hidup, tapi ia tahu ayahnya sedang gelisah. "Nggak apa-apa, Nak. Tidurlah. Besok kamu sekolah," jawab Larto sambil memaksakan senyum. Ia tak ingin kegelisahannya diwariskan pada anak sematawayangnya. Namun setelah Seno masuk kembali ke kamar, senyum itu lenyap,
berganti tatapan kosong yang semakin dalam. Pernah suatu kali, Bu Arti menyarankan agar Larto mencoba pekerjaan lain. "Pak, mungkin lebih baik kerja jadi kuli bangunan. Setidaknya ada gaji harian. Jualan mie ayam sudah tidak ada hasilnya." Tapi Larto menggeleng keras. "Aku sudah setengah hidup jadi penjual mie ayam. Tangan ini sudah terbiasa dengan gerobak, dengan kuah kaldu, dengan mangkuk-mangkuk itu. Aku nggak mau jadi kuli. Aku nggak sanggup." Kata-katanya terdengar seperti pembelaan diri, tapi sebenarnya lebih pada ketakutan. Ia takut meninggalkan sesuatu yang sudah ia jalani puluhan tahun, meski itu tak lagi menjanjikan. Hari-hari terus berjalan. Hutang makin menekan. Pak Darto datang lebih sering, wajahnya merah padam setiap kali menagih. Sekali waktu, ia bahkan membanting pintu rumah Larto. Seno yang sedang belajar di ruang depan ketakutan, memeluk ibunya erat-erat. Bu Arti hanya bisa menunduk, sementara Larto menahan amarah bercampur malu. Setiap kejadian itu membuat malam-malam Larto semakin panjang. Ia duduk di kursi reyotnya, menatap langit malam yang penuh bintang tapi tak memberi jawaban. Pikiran-pikirannya gelap. Bagaimana kalau ia benar-benar kehilangan rumah? Bagaimana jika anaknya putus sekolah? Bagaimana kalau keluarganya harus tinggal di jalan? Pertanyaan itu menghantui, membangunkan rasa putus asa yang kian dalam. Suasana di rumah mulai suram. Percakapan antara suami dan istri lebih sering diwarnai dengan diam, hanya sesekali diisi keluhan atau desahan panjang. Seno pun mulai jarang bersuara, mungkin karena ia tahu orang tuanya sedang terbebani. Kehangatan keluarga itu masih ada, tapi tipis, seolah terancam padam sewaktu-waktu. Meski demikian, Larto tetap memaksa diri untuk bertahan. Setiap pagi ia masih bangun, menyiapkan dagangan, dan mendorong gerobaknya keluar. Ia masih menyapa tetangga dengan senyum yang dipaksakan, meski di dalam hatinya hanya ada keputusasaan. Kadang, ketika roda gerobak berdecit di jalanan, ia merasa suara itu seperti ejekan, mengingatkannya pada hidup yang tak kunjung berubah. Malam itu, setelah seharian pulang dengan gerobak penuh sisa dagangan, Larto kembali duduk di teras. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dari pematang sawah. Wajahnya muram, matanya menerawang jauh. Ia menggenggam segelas air putih yang belum diminum. Seakan tubuhnya sudah terlalu letih bahkan untuk sekadar meneguk. Di balik keheningan itu, hatinya dipenuhi rasa buntu. Tidak ada jalan keluar yang tampak. Setiap kali ia mencoba berpikir, ujungnya hanya tembok gelap. Malam terasa panjang, lebih panjang dari biasanya. Dan di sanalah, dalam kesunyian yang dingin, langkah hidupnya perlahan mulai terdorong menuju sesuatu yang lebih kelam. Dan di sanalah, dalam kesunyian yang dingin, langkah hidupnya perlahan mulai terdorong menuju sesuatu yang lebih kelam. Namun, Larto sendiri belum tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengubah arah hidupnya, membawa ia semakin jauh dari jalan yang pernah ia kenal. Hari itu, seperti biasa, ia mendorong gerobak tuanya ke arah pasar kecil di ujung kampung. Gerobak berderit setiap kali melewati batu atau jalan berlubang, seakan mengeluh seperti dirinya. Pasar itu bukan tujuan dagang utamanya, tapi ia sering lewat sana untuk membeli bahan tambahan yang mungkin ia butuhkan. Pagi itu, pasar terlihat ramai. Pedagang sayur, buah, hingga peralatan dapur saling berteriak menawarkan dagangan. Suara tawar-menawar memenuhi udara. Namun di sudut pasar, di bawah pohon beringin kecil yang tumbuh miring, ada seorang kakek tua yang tampak berbeda dari hiruk-pikuk sekitarnya. Rambutnya putih kusut, wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya menyipit seperti sedang menilai setiap orang yang lewat. Tubuhnya kurus, tapi sorot matanya tajam, seolah bisa menembus isi kepala orang-orang. Larto sempat melihat kakek itu beberapa kali sebelumnya, tapi ia tidak pernah terlalu mempedulikannya. Anehnya, setiap kali Larto lewat, tatapan kakek itu selalu tertuju padanya. Tidak lama, tidak juga menakutkan, hanya tatapan yang terasa menggelisahkan. Hari itu, ketika Larto lewat dengan wajah letih dan gerobak yang nyaris kosong pembeli, kakek itu tiba-tiba bersuara. Tuh, panggilnya dengan suara serak namun jelas. Larto terhenti, menoleh heran. Saya, Kek? Iya, kau. Larto, bukan? Kakek itu tersenyum samar, seolah sudah lama mengenalnya. Larto terkejut. Ia tidak pernah merasa dekat atau berbicara dengan orang tua ini sebelumnya. Kek kenal saya dari mana? Tanyanya hati-hati. Ah, di kampung kecil seperti ini,
Siapa yang tidak kenal? Aku tahu kau berjualan mie ayam. Aku tahu daganganmu sepi. Aku tahu kau punya utang yang menjerat. Suara kakek itu tenang, tapi setiap kata seperti anak panah yang tepat mengenai sasaran. Larto merasakan dadanya sesak. Bagaimana mungkin orang asing ini tahu begitu banyak? Kek, maaf, saya harus jalan dulu. Dagangan saya? Ia mencoba menghindar, merasa tidak nyaman. Namun kakek itu tertawa pelan, suara tawanya serak seperti bunyi ranting patah. Kau bisa menghindar dariku, tapi kau tak bisa menghindar dari nasibmu sendiri. Kalau kau ingin keluar dari semua kesulitanmu, ada jalan. Jalan yang tidak semua orang tahu. Langkah Larto terhenti. Ucapannya menggantung di udara, memancing rasa penasaran yang sudah lama tertanam dalam hatinya. Ia menoleh kembali, menatap kakek itu dengan ragu. Maksudnya jalan apa, kek? Kakek itu mendekatkan tubuhnya. Suaranya merendah seperti berbisik. Ada seseorang. Seorang tua bijak, tapi bukan sembarang orang. Ia bisa membantumu mengubah nasib. Namanya Mbah Tunggul. Kau bisa menemukannya di ujung hutan bambu, ke arah barat dari kampung ini. Tapi ingat, jalan yang ia tawarkan bukan untuk mereka yang setengah hati. Nama itu, Mbah Tunggul, berdengung asing di telinga Larto. Ia menelan ludah, hatinya berdebar tanpa sebab. Mbah Tunggul? Siapa dia? Kakek itu tersenyum samar, memperlihatkan giginya yang tinggal beberapa. Orang pintar, orang yang bisa membukakan pintu rezeki. Banyak yang berhasil karena dia. Kau hanya perlu berani melangkah. Larto ingin bertanya lebih banyak, tapi tiba-tiba seorang ibu-ibu memanggil kakek itu, meminta bantuan untuk mengangkat barang belanjaannya. Kakek itu berjalan menjauh dengan lamban, meninggalkan Larto yang terpaku di tempat. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Mbah Tunggul, orang pintar, bisa membukakan pintu rezeki. Ada rasa penasaran, bercampur dengan ketakutan yang sulit dijelaskan. Ia tahu ada banyak cerita di kampung tentang orang yang meminta bantuan pada dukun atau orang pintar. Sebagian sukses, sebagian lagi hancur hidupnya. Malam harinya, ketika ia duduk di teras rumah seperti biasa, Buarti mendekatinya. Pak, kenapa wajahmu murung sekali? Ada apa di pasar tadi? Larto menggeleng, mencoba menutupinya. Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya lelah. Namun, hatinya tidak bisa tenang. Bayangan wajah kakek tua itu dan ucapan tentang Mbah Tunggul terus datang menghantui. Ia tidak berani menceritakannya pada istrinya, takut akan dianggap bodoh atau malah memicu pertengkaran. Hari-hari berikutnya, Larto kembali bertemu kakek itu di pasar. Setiap kali, kakek itu hanya melempar senyum samar, seolah mengingatkan janji yang belum ditepati. Hingga suatu kali, ia kembali berbicara pada Larto. Apa kau sudah memutuskan, tuh? Kau akan terus menyeret gerobak kosong itu sampai punggungmu patah, atau kau mau mencoba jalan lain? Kata-kata itu menusuk telinga Larto. Malam sebelumnya, Pak Darto sang rentenir kembali datang, menagih dengan suara keras, mengancam akan menyita rumahnya dalam sebulan jika tidak ada pembayaran. Wajah anak dan istrinya yang ketakutan masih membekas jelas dalam pikirannya. Kini, ketika kakek tua itu menatapnya dengan tatapan penuh arti, Larto merasakan pertahanan dirinya mulai runtuh. Kalau saya mau bertemu Mbah Tunggul, bagaimana caranya? Tanyanya pelan. Kakek itu tersenyum puas, lalu memberi petunjuk jalan dengan rinci. Lewati sawah ke arah barat, masuk ke hutan bambu. Ikuti jalan setapak sampai kau menemukan rumah tua dengan pohon randu besar di depannya. Itulah tempatnya. Malam itu, Larto tidak bisa tidur. Kata-kata kakek itu terus menggema. Ada rasa takut yang menusuk, tapi juga ada rasa penasaran yang tumbuh semakin kuat. Bagaimana jika benar ada jalan pintas untuk keluar dari semua penderitaan ini? Bagaimana jika Mbah Tunggul memang bisa mengubah nasibnya? Ia menatap langit-langit rumah yang kusam, mendengarkan dengkuran halus istrinya, dan tarikan napas tenang anaknya di kamar sebelah. Semuanya membuat hatinya semakin berat. Ia ingin mereka bahagia, ingin mereka hidup lebih layak. Tapi apa harga yang harus ia bayar jika ia benar-benar menemui orang itu? Pertanyaan itu berputar-putar dalam kepalanya, tidak memberinya ketenangan. Dan di antara gelap malam, sebuah tekad perlahan muncul. Jika hidup sudah buntu, mungkin ia memang harus berani mencoba sesuatu yang berbeda, meski itu berarti melangkah ke jalan yang tidak ia pahami.
Pikiran Larto masih dipenuhi wajah kakek tua asing yang ia temui di pasar. Malam itu, setelah mendengar cerita tentang sosok dukun bernama Mbah Tunggul, Larto nyaris tak bisa tidur. Ia berbaring di atas tikar lusuh di ruang tengah, menatap langit-langit rumah bambunya yang sudah banyak celah. Sementara Buarti dan Seno sudah terlelap, matanya justru tetap terjaga. Kalimat kakek tua itu terus terngiang di kepalanya. Kalau kau benar-benar ingin hidupmu berubah, temuilah Mbah Tunggul di pinggir hutan. Semakin ia berusaha mengabaikan, semakin kuat rasa penasaran itu mencekik. Besoknya, saat ia mendorong gerobak mie ayam dengan langkah lemas menuju pasar, pikirannya masih kacau. Dagangan sepi, hutang menumpuk, dan istrinya yang setiap hari mengeluh. Rasanya jalan buntu benar-benar sudah di depan mata. Dan entah mengapa, ucapan kakek tua itu seperti satu-satunya jalan yang tersisa. Sore itu, setelah dagangannya hanya laku 2 mangkok, Larto menutup gerobaknya lebih cepat. Ia tidak langsung pulang. Sebaliknya, kakinya melangkah ke arah barat, menuju sebuah jalan setapak kecil yang jarang dilewati orang. Jalan itu menuju ke sebuah hutan kecil yang dikenal warga sebagai tempat angker. Orang-orang sering memperingatkan untuk tidak masuk terlalu dalam, terutama saat senja, karena konon ada banyak makhluk halus bergentayangan. Larto berdiri di depan mulut jalan setapak itu. Dadanya berdebar, keringat dingin membasahi pelipis. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada orang yang melihatnya. Lalu dengan langkah ragu, ia mulai masuk. Daun-daun kering berderak di bawah sandal jepitnya, suara jangkrik bersahutan dari segala arah. Semakin jauh ia melangkah, semakin pekat suasana terasa. Di ujung jalan setapak, ia menemukan sebuah rumah tua yang tampak tak terurus. Atapnya dari rumbia sudah banyak yang bolong, dinding bambunya berlumut, dan pagar kayunya dipenuhi sulur-sulur tanaman liar. Namun anehnya, dari dalam rumah itu tampak cahaya remang yang berkelip-kelip, seperti nyala lilin. Ada juga bau menyengat yang menusuk hidungnya, bau dupa bercampur dengan sesuatu yang busuk dan amis. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Pintu rumah itu terbuka setengah, berderit pelan ketika angin sore menerpa. Larto menelan ludah, lalu mengetuk pelan. "Assalamualaikum," suaranya parau, nyaris hilang ditelan suara malam. Dari dalam terdengar suara berat, parau, namun jelas. "Masuklah, Larto. Aku sudah menunggumu." Larto terperanjat. Ia belum pernah bertemu orang di dalam rumah itu, tapi orang tersebut sudah tahu namanya. Dengan langkah gemetar, ia mendorong pintu dan masuk. Ruangan di dalamnya gelap, hanya diterangi beberapa lilin dan dupa yang mengepul. Asap mengepul pekat, membuat mata perih dan tenggorokan terasa kering. Di sekeliling ruangan, ada berbagai benda aneh, kendi tanah liat, patung kecil berbentuk menyerupai tikus, dan beberapa kain hitam yang digantung di dinding. Di sudut ruangan, duduklah seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang terurai, kulit keriput, dan mata tajam yang berkilat di balik asap dupa. Dialah Mbah Tunggul. Pakaiannya hanya kain hitam lusuh, dan di hadapannya ada mangkuk tanah berisi cairan merah pekat yang Larto tidak berani tebak apa isinya. "Duduklah," ujar Mbah Tunggul dengan suara berat. "Aku tahu apa yang kau cari." Larto duduk dengan gemetar. "Mbah, saya tidak tahu harus mulai dari mana." "Kau ingin daganganmu laris, hutangmu lunas, dan hidupmu berubah, bukan?" potong Mbah Tunggul sambil menatapnya tajam. Larto tercekat. "Bagaimana Mbah tahu?" Mbah Tunggul tersenyum samar. "Dunia ini bukan hanya milik manusia. Ada kekuatan lain yang bisa memberi, asal kau mau memberi balasan. Aku bisa membuat mie ayam daganganmu selalu laris. Orang-orang akan ketagihan, mencari, bahkan berebut untuk makan mie ayammu." Larto terdiam. Itu terdengar mustahil, tapi juga menggiurkan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Mbah Tunggul menghela napas, lalu mendekat. "Kau hanya perlu mencampurkan sedikit daging tikus got ke dalam mie ayammu. Tidak banyak, hanya secuil saja, dan kekuatan gaib akan membuat rasa itu berbeda. Orang-orang tidak akan tahu, tapi mereka akan terus kembali. Semakin lama, mereka akan ketagihan, tak bisa lepas." Mata Larto membelalak. "Tikus got? Mbah, itu menjijikan. Itu penyakit. Mana mungkin saya?" Mbah Tunggul terkekeh, suara tawanya serak seperti batu digesek. "Jijik? Kau lebih jijik pada tikus,
Atau pada perut kosong anakmu yang menangis kelaparan? Kau lebih takut pada kotoran tikus, atau pada rentenir yang bisa merenggut rumahmu? Pilihannya ada padamu, Larto. Kau bisa tetap hidup miskin sampai mati, atau kau bisa hidup makmur dengan sedikit pengorbanan. Kata-kata itu menghantam Larto seperti palu godam. Ia terdiam, menunduk, keringat bercucuran. Bayangan wajah Seno, anaknya, muncul di benaknya, anak kecil yang setiap malam merengek minta lauk lebih, sementara ia hanya bisa memberikan nasi dengan sambal. Bayangan wajah istrinya yang penuh keluhan, dan wajah rentenir yang garam menagih hutang, semuanya berkecamuk. Namun perutnya terasa mual membayangkan daging tikus. Ia menelan ludah berkali-kali, menolak membayangkan mie ayam bercampur daging itu disantap oleh orang-orang. Pikirkanlah, ujar Mbah Tunggul pelan. Tidak perlu jawab hari ini. Tapi ingat, waktu tidak akan lama. Semakin lama kau ragu, semakin dalam kau terjerat hutang. Dan hutang bisa menjerat lebih kejam daripada tikus got. Larto bangkit dengan tubuh lemas. Ia menunduk hormat, lalu keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Malam semakin gelap ketika ia menembus jalan setapak menuju kampung. Suara jangkrik semakin nyaring, angin malam menusuk tulang, namun pikirannya jauh lebih ribut. Sesampainya di rumah, Buarti menyambut dengan wajah cemberut. Dagang lagi sepi? Laku berapa mangkok? Tanyanya ketus. 2, jawab Larto singkat, lalu langsung masuk ke kamar. Ia rebah ditikar dengan tubuh lelah, tapi matanya terbelalak menatap langit-langit. Pikiran kacau, hati bergemuruh. Ia tidak tahu harus memilih jalan mana. Jijik dan takut, atau tergoda oleh janji manis yang mungkin bisa mengubah hidupnya. Malam itu, ia hanya bisa terbaring dengan tubuh gelisah. Bau dupa dari rumah Mbah Tunggul seakan masih menempel di pakaiannya, menusuk hidung, membuatnya makin sulit tidur. Pikiran kacau itu terus menghantui langkah Pak Larto hingga malam menjelang. Saat ia pulang dari rumah Mbah Tunggul, bayangan tikus got yang disebut-sebut sang dukun tak pernah lepas dari benaknya. Ia merasa jijik, mual, bahkan hampir muntah setiap kali teringat pada syarat yang diberikan. Namun, di balik semua rasa muak itu, ada sesuatu yang justru menjeratnya semakin erat, harapan akan perubahan hidup. Kata-kata Mbah Tunggul berputar-putar di telinganya, seolah mantra yang tak bisa dihapus. Malam itu, Buarti sudah lebih dulu tidur bersama Seno. Rumah mereka sederhana, hanya terdiri dari 2 kamar, ruang tamu kecil, dan dapur di belakang. Larto duduk sendirian di kursi reot ruang tamu. Lampu minyak yang menggantung redup berayun tertiup angin malam yang menyelinap melalui celah-celah dinding papan. Ia menunduk lama, menatap lantai tanah yang retak, seakan mencari jawaban di antara kegelapan. Apa aku benar-benar harus melakukannya? Batinnya gelisah. Tangannya menggenggam lutut, jari-jarinya bergetar menahan resah. Ia sadar betul, apa yang ditawarkan Mbah Tunggul bukan hal sepele. Itu bukan sekadar trik dagang, melainkan sesuatu yang menyalahi kodrat. Namun, di sisi lain, suara Seno yang beberapa hari lalu mengeluh lapar, wajah pucat istrinya yang bingung mengatur belanja harian, dan gertakan rentenir yang terus menagih, membuatnya semakin terhimpit. Keesokan paginya, saat matahari baru saja mengintip di ufuk timur, Larto sudah terbangun. Ia berjalan ke dapur, membuka panci yang semalam hanya berisi sisa nasi kering. Perutnya keroncongan, tapi ia menahan lapar. Pikirannya sudah bulat, ia akan mencoba apa yang disarankan Mbah Tunggul. Setidaknya sekali. Jika benar-benar berhasil, ia akan tahu apakah jalan itu layak ia tempuh atau tidak. Dengan gerobaknya, Larto berangkat ke pasar. Namun kali ini bukan untuk membeli ayam, melainkan untuk sesuatu yang berbeda. Ia menyusuri sudut-sudut pasar, tempat tikus got sering berkeliaran. Saat hari masih pagi, belum banyak orang yang lalu lalang, bau anyir sampah menusuk hidung. Dari kejauhan, ia melihat seekor tikus besar berlari di dekat tumpukan sayur busuk. Dengan jantung berdegup kencang, ia mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat mengayunkan kayu yang ia bawa. Sekali pukul, tikus itu terkapar, tubuhnya bergetar sebentar sebelum akhirnya mati. Larto mematung, menatap bangkai tikus itu lama. Astagfirullah, gumamnya pelan, suara tercekat di tenggorokan. Ia ingin membuangnya, tapi bayangan ucapan Mbah Tunggul kembali terngiang. Campurkan sedikit saja, rasanya akan berbeda. Mereka tidak akan tahu. Dengan tangan bergetar, ia memasukkan bangkai tikus itu ke dalam karung kecil, lalu buru-buru kembali ke rumah. Sesampainya di dapur,
Larto menutup pintu rapat-rapat. Ia memastikan Buarti sedang mencuci pakaian di sumur, sementara Seno bermain di halaman. Ia menyalakan kompor minyak, lalu menaruh panci berisi air. Dengan pisau dapur yang sudah tua, ia mulai membersihkan ayam yang tadi ia beli. Sesekali ia melirik karung kecil di sudut dapur. Hatinya berdebar-debar, seperti maling yang ketakutan ketahuan. Akhirnya, ia memberanikan diri membuka karung itu. Bau menyengat langsung menyeruak, membuatnya hampir muntah. Dengan wajah meringis, ia memotong bagian daging tikus itu sedikit saja, kira-kira sebesar 2 jari. Potongan kecil itu ia campur bersama suiran ayam yang sudah ia siapkan. Tangannya dingin, peluh dingin menetes di pelipis. Bismillah, cuma sedikit, bisiknya, seolah mencari pembenaran. Hari itu, Larto mendorong gerobaknya ke pinggir jalan seperti biasa. Suara roda berderit diiringi langkah kakinya yang berat. Ia tak tahu harus berharap atau takut. Gerobak berhenti di tempat biasa, di dekat pohon asem besar. Udara panas siang itu membuatnya semakin gelisah. Awalnya, tak ada pembeli yang datang. Larto duduk termenung di bangku kayu, matanya tak lepas dari mangkok-mangkok kosong. Namun, beberapa saat kemudian, seorang tukang becak yang biasa lewat menghampiri. "Pak Larto, 1 porsi ya," katanya ramah. Larto bergegas menyajikan semangkuk mie ayam, diam-diam berdebar karena porsi itu mengandung potongan daging tikus. Tukang becak itu makan dengan lahap. "Wah, enak sekali, Pak. Rasanya lebih gurih daripada biasanya. Apa bumbunya beda, ya?" katanya sambil tersenyum puas. Larto hanya tersenyum kaku, tak berani menjawab. Setelah itu, satu persatu pembeli mulai berdatangan. Bahkan ada yang meminta tambah porsi. Mereka semua memuji rasa mie ayamnya yang lebih nikmat. Di balik senyumnya, hati Larto berkecamuk. Ada rasa bangga sekaligus ngeri. Ia tak menyangka hasilnya begitu nyata. Dagangannya ludes sebelum sore tiba. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia pulang dengan kantong penuh uang. Namun, saat malam menjelang dan ia duduk sendiri di ruang tamu, bayangan wajah-wajah pelanggan yang lahap menyantap mie ayam bercampur daging tikus itu kembali menghantuinya. Ia merasa berdosa, seolah sedang menipu banyak orang. Tapi ketika Buarti tersenyum lega karena uang belanja lebih dari cukup, dan Seno bisa makan kenyang malam itu, hatinya kembali goyah. Rasa bersalah itu perlahan ditutup oleh kenyataan bahwa kehidupannya mulai membaik. Namun, jauh di lubuk hati, ia tahu ini baru permulaan dari sebuah jalan gelap yang tak mungkin mudah ia tinggalkan. Keesokan harinya, Larto kembali mendorong gerobaknya dengan langkah mantap. Berbeda dengan kemarin, kali ini ia tak lagi ragu mencampur sedikit potongan daging tikus dalam suiran ayam. Meski hatinya masih berdebar, tetapi bayangan keuntungan yang didapat membuat rasa bersalah itu semakin samar. Ia bahkan merasa lebih percaya diri, seolah-olah menemukan rahasia yang hanya ia sendiri yang tahu. Dan benar saja, sejak siang itu, warung kecilnya mulai berbeda. Pembeli berdatangan lebih ramai dari biasanya. Awalnya hanya 2 atau 3 orang, kini belasan orang antri menunggu mangkuk mie ayam hangat tersaji. Suara mereka riuh memuji, menyebut betapa gurih kuahnya, betapa nikmat suiran ayamnya. "Pak Larto, tambah porsinya, ya." "Rasanya enak sekali," seru seorang pemuda sambil menjilat sendok. "Betul. Beda dari mie ayam lain. Seperti ada rasa yang bikin nagih," tambah yang lain sambil tertawa puas. Larto hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Di balik ekspresi itu, hatinya berkecamuk, tapi juga terselubung rasa bangga. Ia tak pernah merasakan warungnya seramai ini. Dalam sehari, dagangannya bisa habis sebelum matahari terbenam. Uang yang masuk pun jauh lebih banyak daripada biasanya. Hari-hari berikutnya, kejadian itu berulang. Warung Larto kini menjadi perbincangan orang sekampung. Bahkan ada yang rela datang dari desa sebelah hanya untuk mencicipi mie ayam buatannya. Pagi-pagi buta, ia sudah harus bersiap karena tahu pasti menjelang siang, pembeli akan mengantre panjang. Buarti ikut merasakan dampak perubahan itu. Uang belanja kini lebih dari cukup. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bisa membeli lauk lebih dari sekadar tempe atau ikan asin. Bahkan, ia bisa membelikan Seno sepasang sandal baru. "Ayah sekarang rajin sekali, ya?" ucap Buarti suatu malam, sambil melipat pakaian bersih. Matanya berbinar karena rasa syukur. Larto hanya tersenyum samar. "Iya, Bu."
rezeki kita lagi bagus. Namun, di balik semua itu, rahasia besar tetap ia simpan rapat-rapat. Ia tahu, jika istrinya tahu bahan apa yang ia campurkan, bukan hanya jijik, mungkin juga akan marah besar dan meninggalkan dirinya. Maka, setiap malam ia mencari alasan untuk keluar rumah. Katanya, ia hendak membeli stok ayam di pasar lebih awal. Nyatanya, ia berkeliling kampung, membawa karung kecil, mencari tikus-tikus got di selokan atau sudut gelap pasar. Kadang ia harus menunggu lama, duduk jongkok di balik tumpukan sampah, berjongkok sabar dengan kayu atau jebakan seadanya. Bau busuk, kotoran, dan air comberan tak lagi membuatnya risih. Demi mie ayamnya yang laris, demi uang yang terus mengalir, ia rela mengotori tangannya. Setiap kali seekor tikus berhasil ia tangkap, ada rasa lega sekaligus ngeri yang menyelinap di dada. Seiring berjalannya waktu, kekayaan mulai mengalir deras. Hutang-hutangnya kepada rentenir sedikit demi sedikit lunas. Ia bahkan mampu membeli sepeda motor bekas, sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan. Baju-bajunya berganti lebih bagus, perabotan rumah ditambah, dan gerobaknya ia cat ulang agar terlihat lebih menarik. Namun, perubahan itu mulai memunculkan tanda tanya di hati Buarti. Ia bukan perempuan bodoh. Ia tahu usaha mie ayam mereka tak mungkin tiba-tiba melonjak drastis tanpa sebab. Apalagi, ia sering mendapati suaminya keluar malam, pulang dengan pakaian kotor dan bau tak sedap. Suatu malam, ketika Larto pulang membawa karung kecil, Buarti yang pura-pura tidur akhirnya berani bertanya. "Yah, sebenarnya kamu cari apa tiap malam? Kenapa pulang selalu bau got begini?" Tanyanya lirih, suara bercampur cemas. Larto terdiam, kaku di tempat. Ia tak menduga istrinya akan menyinggung soal itu. Dengan cepat ia tersenyum hambar dan menjawab, "Ah, cuma cari ayam murah di pasar, Bu. Kadang ayamnya disimpan di dekat selokan, makanya baunya nempel. Namanya juga pasar." Buarti menatapnya ragu. Hatinya ingin percaya, tapi ada bisikan lain yang membuatnya resah. Ia tak pernah melihat suaminya membawa ayam sebanyak yang ia klaim. Namun, karena tak punya bukti, ia hanya bisa diam sambil menahan rasa curiga. Sementara itu, ketamakan dalam hati Larto semakin tumbuh. Jika dulu ia merasa jijik, kini ia sudah terbiasa. Setiap kali melihat tikus berlari di selokan, yang ia lihat bukan lagi hewan kotor, melainkan bahan baku, keberuntungan. Bahkan ia mulai berpikir untuk memperbanyak jumlah yang dicampurkan, agar rasa mie ayamnya semakin kuat dan membuat pelanggan makin ketagihan. Malam-malam Larto kini berubah menjadi ritual berburu gelap. Langkahnya lincah, matanya tajam mencari mangsa. Ia tak peduli lagi pada rasa berdosa, karena imbalan yang ia dapatkan selalu lebih besar. Baginya, uang yang ia bawa pulang, senyum puas para pelanggan, serta rasa bangga karena menjadi pusat perhatian di kampung, adalah candu yang tak bisa dilepaskan. Namun, di balik itu semua, bayangan Mbah Tunggul masih sesekali muncul dalam mimpinya. Senyum menyeramkan lelaki tua itu seolah mengingatkan bahwa ia bukan hanya sedang berbisnis, melainkan sudah masuk ke dalam lingkaran perjanjian gelap. Dan Larto tahu, semakin dalam ia melangkah, semakin sulit pula ia kembali ke jalan yang semula. Hari-hari berikutnya, warung mie ayam Larto tetap ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang berbondong-bondong, beberapa sampai rela menunggu berjam-jam hanya untuk bisa duduk di kursi reot di depan warung itu. Aroma kuahnya begitu menggoda, membuat siapapun yang melintas tak tahan untuk mampir. Namun, perlahan-lahan, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Sejumlah pelanggan setianya yang dulu sering memuji kini mendadak sakit-sakitan. Ada yang mengeluh tubuhnya lemas, ada yang sering pusing tanpa sebab, bahkan ada yang wajahnya tampak pucat pasi seperti kehilangan darah. "Pak, aneh ya, si Bejo yang tiap hari makan mie ayammu itu sekarang jatuh sakit. Katanya nggak bisa bangun dari ranjang," bisik seorang tetangga sambil melirik ke arah warung. "Iya, aku juga dengar. Malah ada yang bilang anak Pak Karno yang suka jajan di sini kemarin meninggal mendadak. Katanya sebelumnya sehat-sehat saja," sahut yang lain dengan nada penuh tanda tanya. Desas-desus mulai beredar. Orang-orang berbisik-bisik di sudut pasar, di warung kopi, bahkan di jalanan desa. Tapi anehnya, tak ada satupun yang menuduh Larto. Mereka tetap datang, tetap makan, tetap antre. Seolah-olah lidah mereka lebih kuat dari logika. Larto mendengar kabar itu. Awalnya ia pura-pura tidak peduli, tapi jauh di dalam hati, ada rasa cemas yang merayap. Benarkah semua ini ada hubungannya dengan mie ayamnya? Ataukah hanya kebetulan?
Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa penyakit bisa menimpa siapa saja. Namun, setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah-wajah pucat itu menghantui pikirannya. Malam itu, ia tidur dengan gelisah. Tubuhnya berkeringat meski udara dingin. Dalam mimpinya, ia melihat seekor tikus raksasa, sebesar anjing dewasa, dengan mata merah menyala dan gigi tajam yang terus berdecit. Tikus itu mendekat perlahan, suaranya seperti bisikan yang menusuk telinga. "Kau pikir daging tikus cukup untuk memuaskanku?" Suara itu bergema, dalam dan serak. "Mereka yang makan, mereka yang kenyang, tapi aku haus akan lebih banyak nyawa. Berikan aku korban lain, atau kau sendiri yang akan jadi santapanku." Larto terbangun dengan napas terengah, jantung berdebar keras. Keringat membasahi punggungnya. Ia menatap sekeliling, memastikan ia masih berada di dalam kamarnya. Buarti dan Seno tidur pulas di sisi lain, tak terganggu sama sekali. Tapi bagi Larto, mimpi itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Keesokan harinya, pikirannya kalut. Di satu sisi, ia melihat warungnya makin ramai, uang terus mengalir. Di sisi lain, ia dihantui rasa takut bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menuntutnya. Ia mencoba menepis dengan bekerja lebih giat, tapi bayangan tikus raksasa itu terus melekat. Hingga suatu malam, saat ia kembali berburu tikus di selokan dekat pasar, suara seseorang menyapanya dari kegelapan. "Kau gelisah, Larto?" Suara itu serak namun tegas. Dari balik kegelapan, muncul sosok Mbah Tunggul, lelaki renta dengan tongkat kayu dan mata tajam yang seakan bisa menembus isi hati. Larto terkejut, hampir menjatuhkan karungnya. "Mbah, kenapa ada di sini?" tanyanya gugup. Mbah Tunggul hanya terkekeh. "Aku selalu ada ketika perjanjian mulai goyah. Kau pikir bisa menipu? Daging tikus hanyalah awal, Larto. Itu sekadar pintu. Cepat atau lambat, kau harus memberikan lebih." "Lebih?" Suara Larto bergetar. "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Tunggul menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Tumbal. Nyawa. Sesuatu yang lebih berharga dari tikus got. Kau lihat sendiri kan? Pelangganmu mulai sakit, mulai jatuh. Itu bukan kebetulan. Itu tanda. Penunggu yang kau ajak bersekutu lapar, dan kelaparannya tak akan pernah puas dengan daging hewan." Wajah Larto pucat pasi. Ia merasa dadanya dihimpit sesuatu yang berat. "Tapi, Mbah, aku tak pernah janji soal itu. Aku hanya ingin warungku ramai, ingin rezekiku lancar." "Tidak ada rezeki instan tanpa harga, Larto," sahut Mbah Tunggul dingin. "Kau sudah mencicipi manisnya. Sekarang bersiaplah menanggung pahitnya. Ingat, semakin banyak orang makan mie ayammu, semakin besar tuntutannya. Kalau kau tak memberi tumbal, maka keluargamu lah yang akan jadi gantinya." Kata-kata itu menusuk seperti belati. Larto gemetar, wajahnya pucat. Ia ingin menyangkal, tapi dalam hati kecilnya ia tahu ucapan itu benar. Mimpi tentang tikus raksasa, pelanggan-pelanggan yang sakit mendadak, semua itu adalah tanda. Mbah Tunggul kemudian berjalan menjauh, suaranya masih terdengar samar. "Ingat, Larto. Jalan ini tak bisa lagi kau tinggalkan. Kau hanya bisa memilih, siapa yang jadi tumbal, orang lain, atau keluargamu sendiri." Larto terduduk lemas di tepi selokan, karung di tangannya terjatuh. Tikus-tikus yang tadi ia tangkap berlarian keluar, lenyap di kegelapan malam. Air matanya hampir jatuh, tapi rasa takut membuatnya tercekat. Ia sadar, dirinya kini bukan hanya pedagang mie ayam, melainkan bagian dari permainan gelap yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Larto mulai berpikir tentang siapa yang akan ia korbankan. Pikirannya terus dihantui bayangan wajah-wajah yang setiap hari mampir ke warungnya. Ada tetangga dekat, ada teman lama, ada orang-orang yang bahkan mempercayai mie ayam buatannya sebagai santapan wajib. Setiap wajah yang terlintas kini tampak seperti bayangan calon tumbal, dan itu membuat hatinya kian remuk. Namun, di balik kegelisahan itu, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Warungnya semakin ramai, semakin banyak uang masuk, dan rasa nikmat ketika lembaran rupiah menumpuk di laci kayu itu membuatnya kecanduan. Larto tahu ia sudah terlalu jauh. Ia tidak lagi peduli apakah mie ayamnya benar-benar murni dari daging tikus atau dari kekuatan gaib yang menuntut nyawa. Yang ia pedulikan hanyalah, warungnya tak boleh sepi. Hari-hari berikutnya,
Larto semakin gila berburu tikus. Ia tidak lagi sekadar menangkap tikus yang lewat di sekitar rumah atau selokan kecil di dekat pasar. Kini ia berani menyusuri got besar yang hitam pekat, penuh kotoran manusia, sampah, dan bau busuk menusuk hidung. Dengan tangan sendiri ia mengaduk lumpur, menjerat tikus dengan rakit bambu, bahkan tak segan mencemplungkan kakinya ke dalam air hitam untuk meraih hewan-hewan itu. Karung-karungnya semakin penuh. Kadang satu malam ia bisa membawa pulang belasan ekor. Kadang lebih. Dan setiap kali ia merebus daging-daging itu di dapurnya, ia merasa seperti sedang mempersembahkan sesaji yang agung. Tapi makin lama, suara-suara aneh mulai mengganggu. Bukan hanya dalam mimpi, tapi juga ketika ia terjaga. Kadang saat merebus daging, ia mendengar bisikan samar, seperti suara serak yang merayap di telinganya. Bukan ini yang kuinginkan. Daging kotor ini tak lagi cukup. Berikan aku manusia, darah segar manusia. Bisikan itu berulang-ulang. Kadang terdengar di tengah malam ketika semua orang tidur. Kadang bahkan saat siang bolong, ketika warungnya ramai dan suara orang bercakap-cakap menutupi udara. Larto merasa seperti orang gila yang menoleh ke segala arah, mencari siapa yang berbicara, padahal tak ada siapapun. Ia berusaha menutup telinga, pura-pura tidak mendengar. Tapi semakin ia mengabaikan, semakin jelas suara itu terdengar. Semakin memaksa. Sementara itu, Buarti mulai curiga. Istrinya memang sejak lama merasa ada yang janggal pada suaminya, tapi belakangan kecurigaan itu semakin kuat. Ia beberapa kali memergoki Larto masuk dapur tengah malam, membawa karung yang jelas-jelas berisi sesuatu yang bergerak. Suatu malam, ketika Larto tertidur karena kelelahan, Buarti menyelinap ke dapur. Ia membuka karung yang diletakkan di sudut ruangan. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bangkai-bangkai tikus yang sudah disembelih setengah bersih. Ada yang sudah tidak berkepala, ada yang sudah terpotong-potong. Jantung Buarti berdegup kencang. Perutnya mual. Ia hampir muntah melihat pemandangan itu. Dengan tangan gemetar, ia segera menutup kembali karung itu dan buru-buru kembali ke kamar, pura-pura tidur di samping suaminya. Sejak malam itu, tatapannya kepada Larto berubah. Ada rasa takut yang perlahan tumbuh. Ia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi lidahnya keluh. Setiap kali melihat suaminya menatapnya dengan senyum samar, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik mata itu. Ketegangan rumah tangga pun semakin terasa. Di pagi hari, ketika Buarti menyajikan sarapan, suaranya datar. "Mas, sebenarnya, apa yang kau lakukan malam-malam itu? Aku sering lihat kau keluar masuk dapur dengan karung. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan?" Larto yang sedang menyeruput teh langsung terdiam. Matanya melirik tajam ke arah istrinya, lalu tersenyum hambar. "Kau terlalu banyak bertanya, Warti. Aku melakukan ini semua untuk kita. Untuk anak kita. Untuk masa depan kita. Tapi, karung itu, Mas. Aku lihat isinya." Suara Buarti bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa harus tikus? Kenapa harus begitu menjijikan? Apa semua ini ada hubungannya dengan mie ayam yang kau jual?" Pertanyaan itu membuat wajah Larto seketika berubah. Senyumnya hilang. Tatapannya dingin. Suasana meja makan mendadak mencekam. "Kau tak perlu tahu lebih jauh," jawabnya singkat. "Yang penting kita bisa hidup lebih baik. Kau ingin anak kita sekolah tinggi? Kau ingin rumah ini tak lagi bocor ketika hujan? Kau ingin perut selalu kenyang? Maka diamlah. Jangan campuri urusanku." Buarti tercekat. Air matanya jatuh begitu saja. Ia tahu ada yang salah, tapi ia juga tahu jika ia menentang, mungkin justru dirinya yang terancam. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin renggang. Buarti lebih sering diam, sementara Larto semakin larut dalam kesibukannya mengurus warung dan sesuatu yang gelap. Namun, bisikan itu tak pernah berhenti. Malam-malam berikutnya, ketika Larto membawa pulang karung penuh tikus dan merebusnya di dapur, suara itu kembali mengiang. Kali ini lebih jelas, lebih nyaring, seolah tepat di belakang telinganya. "Darah manusia, berikan darah manusia, atau keluargamu yang akan kubawa." Larto terperanjat, hampir menjatuhkan pisau yang ia gunakan untuk menguliti bangkai tikus. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipis. Ia memejamkan mata, berharap suara itu hilang, tapi justru semakin kuat. Ia menutup telinga, namun percuma.
Ia tahu, waktunya semakin dekat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Larto mulai benar-benar mempertimbangkan, jika ia harus memilih antara keluarganya atau orang lain, siapa yang akan ia serahkan sebagai tumbal? Pertanyaan itu terus menghantui Larto sepanjang malam, hingga pagi menjelang. Namun hari-hari tetap berjalan, dan warung mie ayamnya semakin ramai. Pelanggan datang silih berganti, bahkan ada yang rela antre panjang hanya untuk mencicipi semangkuk mie ayam buatannya. Dari luar, semuanya tampak sempurna, rezeki lancar, rumah mulai bisa direnovasi, anaknya tak lagi kekurangan uang jajan. Tetapi, di balik kepulan asap kuah mie ayam itu, ada sesuatu yang busuk, sesuatu yang tidak bisa lagi ditutupi. Awalnya gangguan kecil. Seorang pelanggan berteriak histeris karena melihat seekor tikus hitam melompat dari bawah gerobak mie ayam. Orang-orang sempat panik, tapi Larto menenangkan mereka dengan alasan tikus got memang suka berkeliaran di daerah pasar. Meski sebagian pembeli percaya, ada juga yang mulai berbisik-bisik, merasa janggal dengan warung yang dulunya sepi mendadak ramai tapi kini menyimpan keanehan. Beberapa hari kemudian, bau busuk mulai menyebar. Setiap kali Larto membuka panci kuah atau menyingkap tumpukan daging di atas meja gerobak, ada aroma menyengat yang menusuk hidung. Pelanggan mengernyit, beberapa menutup hidung dengan tangan, tetapi anehnya, begitu mie ayam tersaji di mangkuk, bau itu lenyap, tergantikan oleh aroma gurih yang membuat mereka ketagihan. Heran, tadi aku hampir muntah, tapi begitu dicicipi rasanya enak sekali, bisik salah satu pelanggan pada temannya. Desas-desus mulai beredar. Ada yang bilang mie ayam Larto diberi jampi-jampi. Ada yang berbisik lebih berani, mungkin daging yang digunakan bukan daging ayam biasa. Namun, meski gosip makin liar, pembeli tetap saja berdatangan. Semakin banyak yang penasaran, semakin penuh pula warung kecil itu. Dan di tengah keramaian itulah, teror sebenarnya mulai terjadi. Suatu malam, seorang pemuda yang baru saja menyantap mie ayam Larto ditemukan menghilang. Ia pamit ke rumah setelah makan, tapi tak pernah sampai. Keluarganya mencari kemana-mana, namun sia-sia. Polisi turun tangan, memeriksa sekitar warung, tapi tidak menemukan apa-apa. Gerobak, dapur, bahkan tong air dicurigai, tapi tak ada bukti. Semua tampak normal. Seminggu kemudian, kasus serupa terulang. Seorang perempuan parubaya yang sering makan di warung Larto juga mendadak lenyap. Tidak ada jejak, tidak ada saksi. Orang-orang mulai gelisah, tapi anehnya, tetap saja ada yang datang. Mereka yang ketakutan berhenti membeli, tetapi pelanggan baru selalu berdatangan, seperti ada sesuatu yang memikat langkah mereka ke sana. Polisi semakin curiga. 2 kali mereka mendatangi warung itu, menggeledah, bahkan memeriksa gerobak mie ayam Larto. Namun hasilnya nihil. Bau busuk memang sesekali tercium, tapi tidak ada bangkai, tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda kriminal. Larto selalu berhasil menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar dagangan. Malam-malam Larto semakin berat. Setiap kali ia menutup warung dan mendorong gerobaknya pulang, ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Suara langkah-langkah kecil, gesekan kuku di aspal, bahkan sesekali suara cekikikan lirih yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia menoleh, yang tampak hanyalah jalan gelap dan sunyi. Tapi hatinya tahu, ada sesuatu yang berjalan bersamanya. Puncaknya terjadi pada malam hujan deras. Saat ia sedang membereskan mangkuk di dapur, kilatan petir menerangi ruangan. Dalam sekejap cahaya itu, ia melihat bayangan sosok menyerupai manusia, tetapi wajahnya tikus. Mata merah berkilat, gigi panjang menjulur keluar, dan bulu hitam basah menempel di sekujur wajah. Sosok itu berdiri di pojok dapur, menatapnya dengan pandangan lapar. Larto terperanjat, hampir menjatuhkan mangkuk. Ia mengucek mata, berharap hanya berhalusinasi, tetapi ketika petir menyambar lagi, sosok itu masih ada, bahkan lebih dekat. Darah manusia, suaranya parau, serak, bercampur dengkuran hewan. Kau sudah berutang terlalu banyak. Larto mundur, tubuhnya gemetar. Aku sudah memberi, sudah banyak tikus yang kuberikan. Tikus bukan lagi cukup, sosok itu mendesis, lidahnya menjulur panjang. Kau sudah merasakan nikmat kekayaan, kini bayar dengan tumbal manusia, atau kau sendiri yang akan kuhabisi. Sosok itu melompat, lalu lenyap seiring kilatan petir berikutnya. Tinggal bau amis yang menusuk, memenuhi dapur. Larto jatuh terduduk, tubuhnya basah oleh keringat meski udara malam begitu dingin. Sejak malam itu, bayangan-bayangan serupa terus menghantui.
Kadang muncul di cermin ketika ia mencuci tangan. Kadang tampak di bawah gerobak saat ia melayani pelanggan. Bahkan ada saat ia melihat mangkuk mie ayam yang ia sajikan seolah dipenuhi daging tikus mentah, padahal pelanggan memakannya dengan lahap tanpa curiga. Setiap malam semakin mustahil untuk tidur. Suara-suara gaib berulang-ulang menuntut tumbal manusia. Larto tidak lagi bisa mengabaikan. Ia tahu, jika tidak menyerahkan satu nyawa, maka nyawanya sendiri, atau lebih buruk, nyawa istri dan anaknya, yang akan dijadikan gantinya. Ketika malam semakin larut, Larto terduduk di kursi dapur dengan tatapan kosong. Dari jauh, suara tangisan Buarti terdengar samar, sementara di luar, hujan masih mengguyur deras. Dan di antara suara hujan, sayup-sayup terdengar suara tawa lirih, suara makhluk berwajah tikus yang menunggu keputusan Larto. Larto menutup telinganya, tapi suara itu terus saja bergaung di kepalanya. Tumbal manusia, tumbal manusia, tumbal manusia, seakan menjadi mantra yang memecah keheningan malam. Ia menggigil, menunduk, tak berani menoleh ke sudut dapur yang tadi dihuni bayangan hitam itu. Hari-hari berikutnya, suara gaib itu tidak pernah pergi. Setiap malam, ia mendengar bisikan lirih di telinganya. Kadang terdengar dari arah sumur belakang rumah, kadang dari bawah ranjang tempat ia tidur, bahkan pernah dari dalam panci kuah mie ayam yang sedang ia rebus. Jika kau ingin terus kaya, berikan daging manusia. Jika tidak, keluargamu yang akan kuambil. Larto benar-benar gelisah. Ia menolak, ia berusaha mengabaikan, tapi ancaman itu membuatnya tak berdaya. Setiap kali ia memandang wajah Buarti dan anaknya yang masih polos, ia merasa ketakutan. Bagaimana jika mereka yang dijadikan tumbal? Bagaimana jika pesugihan itu benar-benar menagih nyawa orang-orang yang ia cintai? Malam demi malam, ia gelisah. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan pikirannya terus dihantui pilihan yang tak mungkin. Hingga pada suatu malam, ia kembali menemui Mbah Tunggul di gubuk tua yang berdiri di pinggir sawah. Larto, suara Mbah Tunggul berat, penuh tekanan, kau sudah sampai pada tahap yang tidak bisa mundur. Pesugihan tikus tidak akan puas hanya dengan darah hewan. Mereka butuh nyawa manusia untuk memperkuat ikatan. Kalau tidak, mereka akan menagih dengan cara mereka sendiri. Larto menunduk, bibirnya gemetar. Mbah, saya takut, saya tidak sanggup membunuh manusia. Apa tidak ada jalan lain? Mbah Tunggul menatapnya lekat-lekat, matanya redup tapi menusuk. Tidak ada. Kau sudah membuka pintu. Kau sendiri yang memilih jalannya. Sekarang kau hanya punya dua pilihan, menyerahkan orang lain, atau merelakan keluargamu yang jadi gantinya. Kata-kata itu menusuk hati Larto. Ia pulang dengan langkah gontai, pikirannya kacau. Malam itu, ia duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah jalan depan rumah. Hujan baru saja reda, dan dari jauh terdengar suara serak seorang anak kecil yang biasa mengamen di kampungnya. Suara gitar tua yang sumbang mengiringi lagu patah-patah. Larto menoleh. Anak itu, mungkin tak lebih dari 10 tahun, berjalan sambil bernyanyi lirih. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, dan wajahnya penuh debu. Ia tersenyum kecil setiap kali ada orang melemparkan koin ke kaleng bekas susu yang dibawanya. Dan entah kenapa, dada Larto terasa sesak. Dalam benaknya, suara gaib itu kembali berbisik, anak itu, mudah diambil. Tak ada yang mencari. Tak ada yang peduli. Larto menggertakkan giginya. Tidak, tidak, aku bukan pembunuh. Namun bisikan itu semakin keras, semakin menusuk, seakan-akan mengisi seluruh kepalanya. Hingga akhirnya, ia tak tahan lagi. Malam itu, ia mengikuti langkah anak pengamen itu dari jauh. Di sudut jalan yang sepi, ia menghampiri sambil berpura-pura ramah. Nak, kau lapar? Mau makan mie ayam gratis di rumahku? Anak itu menatapnya, ragu. Tapi perut kosong membuatnya mengangguk. Dengan polos ia mengikuti Larto. Tak ada yang tahu, tak ada yang memperhatikan. Di rumah, Buarti sudah tertidur, begitu pula anaknya. Larto membawa anak pengamen itu ke dapur. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar memegang pisau dapur yang berkilat di bawah cahaya lampu minyak. Maafkan aku, nak, bisiknya lirih, air matanya menetes. Aku tak punya pilihan lain. Malam itu, ritual dilakukan dengan bantuan Mbah Tunggul. Di sebuah ladang kosong yang dipenuhi semak-semak, tubuh mungil anak itu dijadikan persembahan. Mbah Tunggul membaca mantra,
Sementara tikus-tikus hitam bermunculan dari segala arah, berlari-lari mengelilingi tubuh tak bernyawa itu. Bau amis darah bercampur dengan bau tanah basah. Larto menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh, sementara Mbah Tunggul hanya tersenyum tipis. Selesai sudah. Kau akan melihat hasilnya besok. Dan benar saja. Keesokan harinya, warung mie ayam Larto penuh sesak. Antrian mengular hingga ke jalan. Orang-orang yang tadinya curiga kini kembali berdatangan, bahkan semakin banyak. Rasa mie ayamnya terasa lebih nikmat, lebih gurih, seakan-akan ada sesuatu yang membuat lidah mereka ketagihan. Namun, di balik keramaian itu, hati Larto semakin hancur. Setiap kali ia menyajikan semangkuk mie ayam, ia merasa melihat wajah anak pengamen itu muncul di dalam mangkuk, menatapnya dengan mata kosong. Kadang ia mendengar suara lirih anak itu menyanyi di telinganya, meski tak ada siapapun yang sedang bernyanyi. Malam-malamnya berubah menjadi mimpi buruk. Ia terbangun dengan keringat dingin, mendapati lantai rumah penuh jejak kaki kecil basah yang lenyap begitu saja. Ia mendengar suara gitar sumbang dipetik di luar jendela, padahal tidak ada siapapun di luar. Hidupnya benar-benar dihantui. Kekayaan memang datang, warungnya semakin ramai, tapi harga yang harus ia bayar jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Dan di dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Pesugihan tikus itu akan terus menagih, dan tumbal manusia berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Hari-hari setelah pengorbanan pertama itu menjadi neraka bagi Larto. Warungnya memang penuh, orang-orang dari luar kampung berdatangan, bahkan ada yang rela menunggu berjam-jam demi semangkuk mie ayam buatannya. Uang mengalir deras, rumahnya perlahan direnovasi, dan kehidupannya tampak makmur di mata orang-orang. Namun, di balik semua itu, setiap malam Larto dihantui bayangan wajah anak pengamen kecil itu. Setiap kali ia hendak menutup mata, ia mendengar gitar sumbang dipetik lirih, dan suara serak kecil itu bernyanyi pelan di telinganya. Kadang ia terbangun mendapati jejak-jejak kaki kecil berlumuran lumpur di lantai rumah, mengarah ke dapur, lalu lenyap begitu saja. Bu Warti mulai curiga. Suaminya sering terbangun dengan tubuh bergetar, keringat dingin membasahi sekujur badan. Kadang ia mendapati Larto duduk di dapur tengah malam, memandangi panci kuah mie ayam dengan tatapan kosong, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. "Mas, apa sebenarnya yang terjadi denganmu?" tanya Bu Warti suatu malam. Larto hanya menggeleng cepat. "Tidak ada, sudah tidur saja." Namun ada suaranya bergetar, jelas menutupi sesuatu. Kecurigaan itu semakin besar ketika Bu Warti mulai mencium bau anyir aneh dari dapur. Bau itu berbeda dengan aroma daging ayam atau kaldu yang biasa ia kenal. Lebih menyengat, lebih menusuk hidung, seperti darah yang lama terendam di air. Ia berusaha menepis prasangka buruk, tapi rasa takut makin menggerogoti pikirannya. Hingga suatu malam, ketika Larto sedang tidur nyenyak setelah seharian berjualan, Bu Warti memberanikan diri masuk ke dapur. Dengan langkah perlahan, ia membuka gudang kecil di sudut belakang yang selama ini selalu dikunci rapat oleh Larto. Kunci itu ia temukan tersembunyi di bawah bantal suaminya. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyergap hidungnya. Bu Warti menutup mulut, matanya membelalak. Di dalam ruang gelap itu, ia melihat karung-karung besar berlumuran noda merah. Dengan tangan gemetar, ia menarik salah satu karung dan membukanya sedikit. Jeritannya langsung pecah. Di dalam karung itu terselip potongan tangan kecil, dengan kuku hitam kotor masih menempel. Ia mundur, tubuhnya hampir jatuh, matanya terus memandang ngeri ke arah potongan tubuh manusia yang disembunyikan Larto. Larto terbangun oleh teriakan itu. Dengan panik ia berlari ke dapur dan mendapati Bu Warti menatapnya dengan wajah penuh ketakutan dan air mata. "Mas, apa yang kau lakukan?" "Ya Allah, Mas, kau bunuh anak itu?" Suaranya bergetar, tubuhnya gemetar. Larto terdiam, wajahnya pucat, tak mampu berkata-kata. Air matanya jatuh, namun dari mulutnya keluar kalimat yang justru semakin menghancurkan. Aku terpaksa, Warti. Kalau tidak, kita semua yang jadi korban." Mereka menuntut tumbal. Bu Warti menjerit lagi, kali ini lebih keras. "Astagfirullah. Mas, kau sudah gila. Kau bersekutu dengan setan, kau jual jiwa kita demi uang kotor ini." Pertengkaran besar pun tak terhindarkan. Bu Warti menolak mendekat, terus berteriak histeris, sementara Larto mencoba mendekati sambil meracau, berusaha menjelaskan. Namun, semakin ia berusaha bicara,
Semakin jelas bahwa pikirannya sudah terikat erat oleh pesugihan itu. Aku lakukan ini demi kita. Demi anak kita. Kau kira semua ini datang begitu saja? Mereka menagih, Warti. Kalau aku berhenti, kalau aku menolak, kau dan anakmu yang akan diambil, teriak Larto dengan mata merah dan wajah penuh kegilaan. Buarti menutup telinga, berlari keluar dapur, namun langkahnya terhenti ketika suara ribuan cicit tikus menggema dari segala arah. Dari celah-celah lantai, dari sudut-sudut dinding, tikus-tikus hitam bermunculan, matanya merah menyala, taringnya tampak basah. Larto terhuyung, menatap sekeliling dengan panik. Tidak, belum waktunya, aku sudah beri tumbal, teriaknya. Namun suara gaib itu kembali terdengar, kini lebih keras dan tegas, memenuhi seluruh ruangan. Kau sudah diberi kekayaan, kau sudah diberi makan. Kini waktunya kau bayar dengan nyawamu sendiri. Tikus-tikus itu berlari cepat, melompat ke tubuh Larto. Ia menjerit sekuat tenaga, tubuhnya jatuh terhantam lantai. Buarti hanya bisa menatap dengan wajah pucat pasi, tubuhnya kaku ketakutan. Suara jeritan Larto berubah menjadi raungan sakit yang memilukan. Tikus-tikus itu menggigit, merobek daging, mengunyah kulit, hingga lantai dapur penuh darah segar. Ia berusaha melepaskan diri, meronta-ronta, tapi semakin ia bergerak, semakin banyak tikus yang menyerang. Dalam hitungan menit, tubuhnya hampir tak bisa dikenali lagi. Wajahnya dipenuhi luka gigitan, dadanya terkoyak, dan jeritannya perlahan berubah menjadi rintihan lirih sebelum akhirnya terhenti sama sekali. Malam itu, pesugihan menagih harga terakhir, nyawa Larto sendiri. Keesokan harinya, warga gempar. Mereka menemukan tubuh Larto tergeletak di dalam warungnya, penuh luka gigitan tikus dari kepala hingga kaki. Tak ada satupun tikus yang tersisa, seolah-olah mereka lenyap begitu saja setelah pesta darah itu selesai. Buarti histeris, sementara anaknya hanya menangis ketakutan. Warga pun sepakat menutup warung mie ayam itu selamanya. Tak ada yang berani mendekat, apalagi membuka kembali usaha di tempat itu. Namun cerita tentang warung Larto tak pernah hilang. Orang-orang percaya kutukan masih tersisa di sana. Beberapa warga mengaku mendengar suara gitar sumbang di malam hari, atau melihat bayangan anak kecil lusuh melintas di depan warung kosong itu. Ada pula yang bersumpah mencium bau amis darah setiap kali melewati jalan depan warung. Warung mie ayam itu akhirnya menjadi tempat terlarang. Orang-orang hanya menunjuk dari jauh, berbisik pelan setiap kali menyebut nama Larto. Dan begitulah akhir dari seorang lelaki yang tergoda pesugihan tikus. Kekayaan yang datang sekejap, hilang bersama darah, meninggalkan kutukan yang akan terus melekat pada tempat itu selamanya.